Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita, kristalisasi. Dan ini kita masuk tema mengenai Ratu Negeri Sheba yang mengunjungi Salomo karena dia mendengar di negerinya. Ini Sheba ini nama ratu itu nggak disebut. Tapi negeri Sheba itu daerah selatan Arab itu, Jazirah Arab. Kalau yang sekarang itu negara Yemen ya, dengan Oman itu daerah situ, yang selatannya itu dia ratu ini berjalan tentu perjalanan panjang ya. Dan dia mendengar ratu ini, negeri Sheba ini, dia mendengar hikmatnya Salomo dan sebagainya didengarlah. Dan dia ingin menguji Salomo dengan seluruh yang di hatinya lah ya. Ditanyakan kepada Salomo. Ini adanya di 2 Tawarik pasal 9, kita nggak usah baca ini. Jadi ratu ini membawa itu rempah-rempah, emas, apa semuanya itu begitu banyak. Nggak ada lagi sebelumnya dibawa ya untuk Raja Salomo. Nah, bahkan ada cerita, ini saya nggak tahu mitos atau apa bagaimana. Katanya Salomo bersetubuh dengan Ratu Sheba ini dan melahirkan anak menjadi Raja Ethiopia. Nah, ini nggak tahu ya betul atau tidak. Nggak ada di Alkitab. Ya sekarang kita lihat yang ada di Alkitab aja lah ya, bahwa Ratu ini ya, negeri Sheba ini mengunjungi Salomo karena hikmatnya Salomo. Dan Ratu ini bahkan tercengang sekali ya. Dibilang setengahnya pun belum diceritakan kepadaku ya. Nah, cerita ini sebenarnya biasa aja ya. Enggak ya, orang biasalah di zaman Raja Salomo yang begitu hebat. Raja-raja datang membawa upeti, itu biasa aja ya. Tapi yang tidak biasanya Ratu Negeri Sheba ini itu kutipan Tuhan Yesus itu mengenai ratu ini. Yesus mengambil cerita ini dan menerapkannya kepada dirinya ya, yang tidak, katakanlah tidak disambut oleh angkatan Yesus itu. Mari kita baca dulu sebentar ya. Matius 12 ayat 42. Ini saya baca di sini. Ini konteksnya orang Farisi, ahli Taurat ini minta tanda. Ya, dia bilang begini, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Tanda di sini artinya tanda dari sorga, berupa mujizat lah, apapun juga untuk membuktikan bahwa engkau itu berasal dari sorga. Kira-kira begitu. Ya, ini sebenarnya orang Farisi ahli Taurat minta begini tanda bahwa mereka sendiri nggak percaya. Dan memang mereka nggak percaya, sekalipun ya di Yohanes 12 dia bilang sekalipun Yesus melakukan begitu banyak tanda di depan mereka, namun mereka nggak percaya ya. Mereka sudah punya konsep sendiri tentang Mesias ya. Mereka berpikir Mesias itu anak Daud, ya mestinya lah dia ahli perang, istananya besar ya seperti Daud ya, tentaranya dan sebagainya, membebaskan Israel dari musuh-musuhnya di zaman itu Roma ya. Jadi mereka udah punya konsep lah. Jadi Mesias itu yang jelas bukan kayak kamu. Anak tukang kayu ya, enggak sekolahan di sekolah-sekolah rabi di zaman itu. Miskin lagi. Udah ini enggak bener ini ya. Jadi dia ini sebenarnya nanya begini bukan karena nanti kalau Yesus bikin tanda dia percaya orang Farisi ahli Taurat atau enggak. Coba kita baca dulu ya. Yang di Yohanes 12 ini Yesus tuh banyak sebenarnya bikin tanda, nggak perlu pun diminta, sebenarnya udah banyak sekali ya tanda mujizat yang Yesus bikin itu ya, yang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan ya, yang roti yang lapar dikasih makan, yang kerasukan dibebaskan. Coba lihat di Yohanes pasal 12 ini ya. Ayat 37. Namun meskipun dia telah melakukan ini, maksudnya Yesus, demikian banyak tanda di hadapan mereka, mereka tetap tidak percaya kepadanya. Jadi sebenarnya karena percaya Yesus itu orang bisa yakin Yesus dari Tuhan, dari sorga,
Itu kalau dikasih karunia, bukan kalau dikasih tanda. Orang biarpun dikasih tanda mujizat kayak apapun, kalau tidak diberikan kasih karunia untuk percaya, tidak bisa. Yesus tegas bilang kok, tak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya, mengaruniakan kasih karunia itu, mengaruniakan pewahyuan. Jadi persoalan percaya Tuhan Yesus itu tidak soal tanda sebenarnya, tapi soal kasih karunia. Ya, kalau orang dapat kasih karunia, nggak ada tanda pun yang dibuat oleh Yesus di depan matanya, dia tetap percaya. Tapi sebaliknya, kayak orang Farisi ahli Taurat, biarpun dikasih tanda mujizat, itu Lazarus itu mati, 4 hari udah dalam kubur, ya, udah berbau itu bahkan, karena zaman itu nggak ada formalin atau apa, udah bau. Hidup dia. Orang Farisi ahli Taurat yang mendengar itu nggak percaya. Dia tetap bilang gimana ya caranya ya. Malah dia berancang. Gimana ya caranya ya supaya ini orang apa? Karena mereka bilang dia ini bikin banyak mujizat gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan ini emang pertanyaan jahat ini. Ya, makanya jawaban Yesus coba kita lihat ya. Yesus jawabnya gimana? Ya. Di sini katakan ya. Kemudian beberapa ahli kitab dan orang-orang Farisi menjawab dengan berkata, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Jawab Yesus begini, ayat 39. Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, Yesus berkata itu, generasi yang jahat. Boleh itu jawaban Yesus. Generasi yang jahat dan pezina, ya, menuntut suatu tanda. Dan suatu tanda tidak akan diberikan kecuali tanda Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus itu kan 3 hari dia di perut ikan, dan Yesus itu juga akan 3 hari di perut bumi ya. Nah, kemudian Yesus menjawab begini. Kasus Niniwe juga itu, di bawah itu, Yunus itu. Yang Yunus datang ke Niniwe bertobat, katanya di hari penghakiman nanti, itu orang-orang Niniwe itu bangkit bersama generasi ini, dan mereka orang-orang Niniwe karena bertobat oleh pemberitaan Yunus, orang-orang Niniwe itu akan menghakimi generasi yang jahat ini, generasi Yesus itu, Farisi Saduki ya, Sanhedrin lah pemimpinnya itu, dan menghukumnya dengan alasannya karena generasi Yunus bertobat. Padahal yang di sini ada yang lebih besar dari Yunus, yaitu Yesus itu lebih besar dari Yunus. Salomo juga begitu. Ratu dari selatan akan dibangkitkan bersama dengan angkatan ini. Nah, ratu dari selatan itu akan menghukum, menghakimi, mendidik, istilahnya begitu. Menghakimi itu Yesaya 26:9. Definisinya apabila Tuhan menghakimi bumi, bumi akan mengenal kebenaran. Menghakimi ada 2 sisinya, jangan hanya dilihat yang negatifnya. Memang yang negatifnya itu suatu hajaran, suatu hukuman, katakanlah ya. Apa yang ditabur orang dan tuainya. Tapi sisi penghakiman yang lain adalah koreksi, pemulihan, ya, agar orang mengenal kebenaran. Ini luar biasa nih perkataan Yesus dibilang di sini. Ratu dari negeri selatan itu akan dibangkitkan bersama dengan generasi ini, dan ratu itu akan menghakimi, mendidik, menghajar, menghukum juga itu generasi Yesus itu, ya, supaya mengenal kebenaran. Kenapa? Karena ratu ini jauh-jauh dia datang. Ya, perjalanan pada waktu itu nggak segampang itu, nggak segampang kayak sekarang. Ini naik onta, banyak penjahatnya atau penyamunnya. Walaupun dia datang dengan banyak pasukan apa semuanya, ya kan kalau namanya perang ya bagaimana. Jadi perjalanan itu nggak mudah, tapi ratu ini menghargai atau merespon ya terhadap Salomo itu, hikmatnya terutama. Dan Yesus bilang di sini ada yang lebih besar dari Salomo sebenarnya, tapi generasi ini nggak ada sama sekali responnya untuk, bahkan ya responnya membunuh. Karena yang membunuh Yesus itu kan Sanhedrin itu, bukan Pilatus. Ya aduh, jangan. Itu pengakuan iman itu kacau juga itu. Itu pengakuan iman itu kalau nggak salah ditulis di Milan itu ya, tahun 380 kalau nggak salah itu. Pertama ditulis itu, kan gitu. Dibilang Yesus itu menderita di bawah pemerintahan
Pontius Pilatus. Betul sih, memang dia menderitanya di bawah ketika Pilatus sedang berkuasa di situ. Tapi pertanyaannya dari situ ada yang disembunyikan dalam pengakuan iman itu. Apa yang disembunyikan? Siapa mastermind pembunuh Yesus itu? Yang menyerahkan Yesus ke Pilatus itu siapa? Pilatus kan hanya pelaksananya. Karena Sanhedrin, Mahkamah Agama, nggak diberi hak oleh penguasa Roma untuk menghukum mati. Waktu kasus itu si Stefanus yang bersaksi, Sanhedrin melempari dengan batu, itu pelanggaran, itu tidak boleh. Mahkamah Agama diberi hak untuk menghakimi umat juga, tapi hanya sampai pukulan itu cambuk ya, kayak 40 kurang 1 ya, 39 kali pukul boleh. Tapi kalau hukum mati nggak boleh. Itu makanya Sanhedrin bawa ini Yesus untuk dihukum mati oleh penguasa Roma, Pilatus. Dan itu memang hukum matinya kalau orang sana Roma itu salib, kalau orang Yahudi kan rajam. Jadi mastermind-nya, otaknya pembunuhan itu, pembunuhan berencana itu orang Yahudi, Mahkamah Agama. Makanya pengakuan iman itu mesti begini. Kalau saya disuruh nulis ulang pengakuan iman, saya akan bilang begini: Yesus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dan yang dibunuh oleh Mahkamah Agama Yahudi, Sanhedrin. Ya, di mana Pilatus hanya pelaksananya saja. Nah, gitu, itu baru jelas. Ya, bahwa yang membunuh Yesus jelas adalah dunia keagamaan yang waktu itu, Yudaisme itu, Farisi ahli Taurat itu. Ini dia nih yang ceritanya nih. Karena nanti dunia keagamaan yang sekarang sama. Saudara kaget tuh, masa sih dunia kekristenan membunuh Yesus? Makanya saya mau bicara dulu. Kalau orang nggak melihat itu, bukan berarti tidak ada. Ya, contohnya deh, ya. Ahli Taurat, orang Farisi dihormati oleh orang banyak. Karena di sana itu ada Gamaliel. Sangat dihormati oleh orang banyak. Karena mereka ini ahli Taurat, orang Farisi ini orang-orang kaya nih. Levelnya itu dia pendidikan, kaya, terhormat lah dalam strata sosial itu. Kalau orang Yahudi strata sosial nomor 1, imam besar, itu dia Kayafas itu. Pemimpin daripada Sanhedrin, memimpin 70 orang. Kayafas, baru imam-imam, baru nanti ada suku Lewi, saudara orang-orang kaya, baru lapisan bawah itu pemungut cukai, pelacur, itu paling bawah, nomor 6, nomor 7. Di bawahnya lagi itu bangsa lain, bangsa kafir. Jadi mereka ini orang-orang yang dihormati. Gamaliel, dihormati orang banyak. Nikodemus, karena dia dihormati, dia makanya datang sama Yesus, dia nggak mau datangnya siang-siang. Kan tak ketahuan orang banyak, kelihatan, guru yang terhormat seperti Nikodemus datang kepada Yesus, orang miskin. Ya, makanya Nikodemus datangnya malam-malam. Itu sombong itu Nikodemus, tapi ya Yesus terima juga. Hanya ditegur juga, kamu ini pemimpin, ini nggak tahu hal-hal rohani, lahir baru pun nggak tahu. Kau berpikir jasmani aja, otakmu itu jasmani, kira-kira kalau kasarnya begitu. Aku ngomong lahir dari atas, lahir dari roh, kau ngomong lahir masuk ke perut ibu lagi, keluar lagi, gimana sih? Kayak gitulah dunia kekristenan sekarang, jasmani. Rumah Tuhan dibilang gedung, ya. Kalau mau ibadah, dibilang datang hari Minggu jam sekian, Padahal ibadah itu dalam roh dan kebenaran. Artinya suatu kehidupan sehari-hari yang dipimpin roh. Pokoknya jasmani deh. Benar besar dalam dunia kekristenan, apanya? Besarnya. Pengikutnya banyak. Jasmani kan? Uangnya banyak. Jasmani kan? Sekolahnya bagus. Jasmani kan? Semuanya yang jasmani itu. Gedungnya besar. Jasmani semuanya. Udah. Kayak gitulah Nikodemus itu dengan dunia kekristenan. Sama itu. Tidak ada bedanya. Cuman bedanya orang nggak bisa melihat. Apanya yang satu ngelihat, yang satu enggak gitu. Nanti kalau ada yang melihat. Karena gini loh. Waktu orang Farisi ahli Taurat itu sangat dihormati kan. Gamaliel, Nikodemus, ada lagi satu, Yusuf Arimatea. Itu dia murid Yesus, dia anggota Mahkamah Agama. Dia nggak setuju keputusan Mahkamah, tapi dia juga nggak terang-terangan, karena dia kan ada jabatannya, ada uangnya juga di situ. Ya,
Si Yusuf Arimatea tuh nggak terang-terangan, Rasul Yohanes bilang. Nggak terang-terangan dia ikut Yesus, sembunyi-sembunyi. Ya. Mereka pemimpin itu dihormati oleh orang banyak. Makanya mungkin mereka kaget waktu datang ke acara baptisan Yohanes Baptis itu. Begitu mereka mau dibaptis, Yohanes Baptis kan bilang, "Hai, keturunan ular beludak," katanya. Itu pasti orang lain yang ini yang ikut di acara itu kaget tuh, loh. Yohanes Pembaptis kok ngomong ini keturunan ular beludak. Sekarang saya tanya dulu, benar nggak Yohanes Pembaptis ngomong begitu? Pasti benar. Orang banyak atau Yohanes Pembaptis yang benar? Yohanes Pembaptis yang benar. Dan dia nggak sedang menghina, enggak. Itulah kenyataan yang engkau keturunan ular. Ular itu setan, bukan ular jasmani. Ular itu setan, kau tuh keturunan setan karena memang rencana hidup, jenis hidupmu itu dari pohon pengetahuan yang baik, jenis hidupmu itu membunuh pohon kehidupan. Itu sebabnya engkau keturunan ular beludak. Ya. Masalahnya Yohanes Pembaptis melihat. Orang banyak enggak ngelihat. Makanya Yesus bilang kan, kau orang Farisi kayak kuburan. Di kuburan itu tahu kan, di luarnya kan bagus itu. Oh, kuburannya kalau yang orang kaya mungkin sampai dibikin rumah. Barangkali ada emasnya apa semua itu. Saya belum tahu, sebelum datang kuburan Pak Presiden kita Pak Soeharto itu ya. Pastilah di situ luar biasa. Ya. Luarnya. Dalamnya apa? Sama aja. Bangke juga. Tulang belulang, bau busuk ya. Begitulah orang Farisi ahli Taurat. Nah, orang banyak hanya ngelihat luarnya aja. Orang banyak hanya ngelihat luar. Hanya orang banyak tuh sama aja dengan orang Farisi. Jasmani juga. Orang pemimpinnya aja udah jasmani, bagaimana jemaatnya udah pasti jasmani juga. Jadi jemaat itu ngelihat luarnya, oh dia orang kaya, punya jabatan, sekolahnya bagus, sekolah kerabian kan. Dia pasti benar. Nah gitu orang banyak. Tapi Yesus itu dan Yohanes Pembaptis dia pelihat. Dia bisa melihat di balik kuburan itu kan, 2 meter di bawah kuburan itu apa. Jadi saudaraku, persoalan dalam kekristenan ini banyak orang nggak ngelihat. Ya. Bukan ngejelek-jelekin dunia kekristenan. Oh, kamu sakit hati sama dunia kekristenan. Memang ada orang yang ngejelekin karena sakit hati, nggak dapat duit, nggak dapat jabatan, nggak dapat jatah istilahnya lah. Ya orang kalau menilai saya begitu ya nggak masalah ya. Buat saya nggak masalah. Karena saya ini menyampaikan ini sebagai pelayan Tuhan, saya kasih tahu dunia kekristenan beda tipis lah dengan dunia keagamaan Yahudi, ahli Taurat yang membunuh Yesus itu. Beda tipis. Ya tentu dunia kekristenan sekarang nggak bunuh Yesus secara jasmani, tapi bunuh secara di sini Yesus kan masih hidup di zaman ini kan, masih hidup nggak Yesus? Masih ada yang makanya Yesus bilang ada saudara-saudaraku yang kecil memang orang-orang yang betul-betul cinta Yesus, dekat, yang mencari Yesus itu orang-orang kecil. Maka Yesus bilang kalau ada saudaraku yang terkecil, ada orang kasih minum sama dia, upahnya nggak hilang itu. Bahkan ada orang bingung gitu, Tuhan ketika di hari penghakiman dia Tuhan bilang sini kamu dapat upah kambing domba itu. Sebab ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku tidak berpakaian, engkau memberi aku minum. Tidak berpakaian, engkau berikan aku pakaian. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Nah orang benar ini nanya, loh Tuhan, kapan kami melihat engkau haus dan kami kasih minum? Kapan kami melihat engkau tidak berpakaian dan kami kasih pakaian? Kapan kami melihat engkau di penjara dan kami kunjungi engkau? Terus itu artinya apa? Orang benar itu nggak tahu bahwa ada Yesus kecil gitu. Orang-orang sederhana tapi yang sungguh-sungguh pengikut Tuhan Yesus. Ya. Dikunjungi sama orang benar ini. Yang lapar dikasih makan apa. Yesus bilang apa yang kau lakukan kepada saudaraku yang terkecil ini itu sama dengan yang kau lakukan kepadaku.
Nah, yang mau saya katakan bahwa pengikut Yesus di zaman ini pun, di dunia kekristenan saat ini, yang bilang kekristenan ini banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih itu. Oh, banyak yang dipanggil model orang Farisi, ahli Taurat itu semuanya itu. Ya, ahli Taurat orang Farisi kan juga orang pilihan Tuhan, orang umat Tuhan. Israel dia kan, pemimpinnya malah. Malah Yesus bilang di Matius 23, mereka sudah menduduki kursi Musa. Otoritasnya sudah ada. Kalau konteks perjanjian lama, otoritas kursi Musa itu di tangan ahli Taurat orang Farisi. Mereka juga umat Tuhan, tapi yang bunuh Yesus kan. Nggak usah bingung. Dalam kekristenan bunuh Yesus juga, ya. Cuma cara membunuhnya beda, ya. Ya dengan cara mengucilkan umat pilihan Tuhan, Yesus kecil itu dengan apa macam-macam lah. Ada kan dengan penganiayaan juga ada. Sejarah dunia kekristenan kan bukan sejarah 1-2 tahun, 2000 tahun. Malah ada sejarah yang disebut tegas gelap, sejarah kegelapan gereja. Kalau orang belajar sejarah gereja itu tahun abad ke-5, 500 kali, abad 6. 1000 tahun itu. Sampai baru dibilang Martin Luther 1517 di Jerman, di gedung itu apa, 95 dalil. Sebenarnya enggak Luther enggak memulihkan semua, ya. Ada pemulihan tapi enggak semua. Tetaplah biang keroknya itu sebenarnya hierarki itu. Di ajaran Ijebel, Bileam, Nikolaus. Ini nih biang keroknya. Kalau di kitab Wahyu itu dibilang ini nih. Pemulihan kalau memang enggak menyentuh ini, dunia kekristenan tetaplah dunia kekristenan. Kitab Wahyu sudah jelasin itu. Wahyu pasal 2 pasal 3 itu dunia ajaran Ijebel, Bileam, Nikolaus. Kemudian Wahyu 17-18 itu dia dihakimi. Jadi dunia kekristenan tidak akan berubah. Tapi umat pilihan Tuhannya keluar dari situ. Makanya Wahyu 18 ayat 4 sudah baca tuh. Hai umatku, keluarlah daripadanya, supaya jangan kau ambil bagian dalam dosa-dosanya. Ini 3 ini. Bileam, Nikolaus, Ijebel. Ijebel itu perampasan otoritas. Para pemimpin dengan merampas otoritas mendirikan hierarki, dia mendudukan posisinya sebagai orang yang berotoritas. Ijebel itu kan merampas otoritas suaminya. Nikolaus bukan hanya merampas suaminya, dia juga menaklukkan kemauan. Aku sini imam ya, kalau Katolik, engkau umat ya, cari duit loh, nanti uangnya ke sini. Aku ini urusan rohani itu akulah. Ya kalau Protestan tuh pendeta atau apa tuh, sementara ini jemaat cari uang ya, nanti perpuluhannya kasih ke saya. Urusan rohani saya lah. Ya, jadi membelah gereja. Padahal gereja itu semuanya imam-imam menurut aturan Melkisedek. Ini dia nih Nikolaus. Kemudian Bileam, dagang. Oh, dari mana sih organisasi kalau nggak dagang bisa hidup? Ya dong. Jadi cuma orang nggak ngelihat, itu aja. Orang banyak nggak ngelihat, tapi umat pilihan Tuhan ngelihat. Itu makanya dia nggak mau ambil bagian, keluar dia. Aku nggak mau ambil bagian. Dan biasanya orang-orang itu ya kecil lah, orang umat pilihan Tuhan ya, nggak dikenal. Tapi nanti akan ada waktunya. Jadi sini tegasnya di sini ya. Ada yang lebih besar dari Salomo, tapi angkatan ini tidak merespon, ya. Dan akibatnya yang orang-orang yang meresponi si Salomo, meresponi si suara Yunus ya, itu justru mereka itu nanti akan menghakimi generasi Yesus itu. Jadi prinsipnya ini ada satu prinsip penting sebagai penutup saya mau ini. Umat pilihan Tuhan ini yang meresponi, entah dia itu berupa seorang Yunus, ya, entah itu dia seperti Ratu Sheba itu mengunjungi Salomo. Umat pilihan Tuhan yang meresponi hamba-hamba Tuhan begitu, ya, dia inilah yang di hari penghakiman akan menghakimi generasi jahat bengkok yang kayak orang Farisi ahli Taurat ini. Saya tutup dulu dengan Roma pasal 8 itu. Siapa itu? Umat pilihan Tuhan yang akan menghakimi. Ya. Karena umat pilihan Tuhan yang nanti akan ditampilkan di akhir zaman di hari penghakiman itu
itu berfungsi sebagai raja-raja dan imam-imam, punya otoritas, tapi juga ya perantara, membawa Tuhan kepada orang banyak nih yang tidak mengenal kebenaran, dan membawa orang banyak ini kepada Tuhan. Pemulihan lah. Selain juga tentu disiplin ya. Mari saya ambil dulu Roma pasal 8 ini ya, sebagai penutup ya. Sebagai penutup bahwa ini adalah satu kebenaran penting. Umat pilihan Tuhan akan menghakimi di hari penghakiman nanti ya, di akhir zaman itu, ketika Yesus datang, dia akan menghakimi dalam pengertian seperti Yesaya 26 ayat 9 itu. Menghajar dalam membentuk ya. Apa yang tabur orang jangan tuainya. Kemudian juga ada koreksi, pemulihan. Coba dulu lihat ya, Roma 8 ya. Perhatikan ini, saya baca ayat 19 lah ya. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Ini dia. Anak-anak Elohim ini umat pilihan Tuhan yang akan disingkapkan, dinyatakan, dibukakan, diberitahu. Ini loh. Sekarang belum. Makanya itulah pengikut Yesus yang sekarang yang benar-benar pengikut Yesus nggak tahu, bahkan orang aku sudah berbuat baik sama pengikut Yesus, dia nggak tahu. Karena pengikut Yesus yang barangnya di penjara, yang sedang ada yang kelaparan, yang ada nggak berpakaian, yang sedang haus, nggak diketahui karena orang kecil, orang yang nggak terkenal. Tapi nanti ada saatnya. Dan seluruh makhluk sebenarnya merindukan itu. Kapan? Apa yang dirindukan? Penyingkapan anak-anak Elohim. Orang-orang yang sungguh-sungguh ikut Yesus. Orang-orang yang memang pilihan Yesus sendiri. Bukan hanya dipanggil, tapi dipilih. Itu yang akan nanti disingkapkan. Ini loh. Gitu loh. Kayak Matius 7, 21-23 itu. Pada hari penghakiman Yesus terserang. Orang-orang yang hebat itu malah yang aku mengusir setan demi namamu, banyak mujizat bernubuat. Yesus bilang nggak kenal aku. Kalau saya ngebayang ini pasti pembicara terkenal dalam dunia kekristenan ini, atau pembicara KKR ini. Sebab kalau KKR yang dunia kekristenan biasanya begitu. KKR, kesembuhan ilahi. Ya. Krisis ekonomi, berkat, apa semua kayak gitu kan. Ini nih Matius 7 itu. Oh, aku sudah bernubuat demi namamu. Buat mujizat demi namamu, ya, ngusir setan demi namamu. Tuhan Yesus bilang, aku gak kenal kamu. Nanti ada orang-orang yang kecil, anak-anak Elohim, yang akan dinyatakan, disingkapkan kepada seluruh makhluk. Dikatakan di sini makhluk ciptaan ini, dikatakan 21, makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, dimerdekakan kepada apa? Kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Jadi artinya ditampilkannya umat pilihan Tuhan ini orang-orang kecil ya. Di tiap zaman tuh umat pilihan Tuhan tuh orang-orang kecil. Di tiap zaman dalam kekristenan tuh orang-orang yang kenal Tuhan tuh orang-orang kecil, nggak diketahui orang itu. Nggak diketahui orang, ya, orang kecil. Itu yang akan dinyatakan di akhir zaman itu nanti, disingkapkanlah. Dan mereka inilah yang akan melayani sebagai raja dan imam untuk bukan hanya 1-2 orang, seluruh ciptaan dimerdekakan. Dahsyat sekali, saudara. Maka sekarang bersabarlah. Sebagai umat pilihan Tuhan, ya dalam kekristenan, kalau kita nggak ada apa-apa, nggak dapat uang, nggak dapat jatah, nggak dapat, karena kita emang nggak mau. Ingat tuh ya, saya nggak mau, keluar saya dari situ. Haram itu semuanya itu. Orang bilang berkat, enggak. Ya, itu haram karena nggak ada di Alkitab itu. Apa yang diajar oleh apa, perpuluhan lah, buat sulung lah, hierarki lah, ya, dan iman lah, apa-apa haram semua itu, nggak ada itu. Ya. Paulus, Petrus, Yohanes tak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Yesus juga nggak pernah mengajarkan itu. Matius 23 itu jelas ya. Jangan kamu pun disebut pemimpin, karena akulah pemimpinmu. Ya. Jelas itu. Kalau itu saya banyak udah bicara itu. Jadi janganlah ambil bagian dari situ. Ya. Umat pilihan Tuhan pasti nggak mau. Tuhan, umat pilihan Tuhan ada pengurapan dalam batin. Wah, biarpun dia orang kecil, barangkali sekolahnya tidak nggak sekolah teologi atau apa, tapi dalam dirinya ada pengurapan yang mengajari dia segala sesuatu. Nah, dia tahu, dia nggak ambil bagian di situ.
Puji Tuhan lah ya, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, apa yang Yesus katakan ini, ya, umat pilihan, kalau ini kan diaplikasikan kepada Yesus itu, dia bilang orang Niniwe yang bertobat oleh pemberitaan Yunus maupun Ratu Seba itu akan menghakimi. Demikian juga kesimpulan sekarang, umat pilihan Tuhan akan menghakimi, bukan satu dua orang, bahkan seluruh makhluk ciptaan, membebaskannya. Sekarang mari kita bersabar, bersukacita, tunggu waktu, nanti ada saatnya Tuhan bukakan. Ini loh ini loh pengikutku yang sebenarnya, ini loh orang-orang yang disebut hamba Tuhan yang sebenarnya, bukan hamba mamon, bukan hamba yang senang uang jabatan itu, tipu-tipu dalam pelayanan ini, enggak, bukan itu. Ini loh ada nanti. Tak ada sesuatu yang tertutup yang gak dibukakan. Itulah intinya lah ya. Haleluya. Amin.